Saya paling senang itu di dekat rumah saya itu ada pohon beringin besar. Di situ saya sering menyaksikan, mungkin hayalan ya, halusinasi saya. Saya suka mendengar suara gemersik, kerincing kayak logam, kayak suara logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jambi, diaspora Jambi di seluruh Indonesia dan di dunia. Hari ini kita ketemu lagi di channel kita BMKJ Talk. Ini adalah channel yang memang disiapkan untuk media komunikasi warga Jambi, diaspora Jambi, baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Baik, audiens semua ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah tokoh yang tidak banyak orang Jambi yang bisa menduduki berbagai jabatan ya. Beliau adalah senior saya dan beliau juga pernah menjadi ketua BMKJ ya. Tidak lain adalah Bang Edi Putra Irawadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Dinda Saudi. Makasih nih Bang Edi jauh-jauh macet-macet ya dari Jakarta menuju ke lokasi studio kita. Baik Bang Edi, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya untuk seri sekaligus juga cerita pengalaman Bang Edi selama sekian tahun ya, baik di lembaga pemerintahan, kemudian juga menjadi direksi dan komisaris ya, komisaris BUMN, kemudian juga aktif di berbagai organisasi. Nah, Bang Edi bisa ceritakan nggak kira-kira gimana dulu pengalaman sehingga dari kecil di Jambi gitu ya, sampai saat ini bisa di Jakarta dan menjadi orang yang cukup terkenal ya, dicari-cari media massa ya pada waktu itu, khususnya ya pada waktu menjabat deputi di Kementerian Perekonomian. Silakan Bang Edi. Terima kasih Pak Sauki. Ya, saya sebenarnya lahirnya itu di Kuala Tungkal. Oh, Tungkal ya. Lahir di Kuala Tungkal ya 67 tahun yang lalu lah. Di Kuala Tungkal, kesan saya di Kuala Tungkal maupun di Jambi itu adalah satu, orang Bunian sama apa? Orang yang Halimun tuh kabut. Kalau subuh di Jambi itu selalu ada kabut. Oh, oke. Karena pohon masih lebat pada waktu itu ya kan. Jadi saya sangat menikmati kenyamanan hidup di Jambi waktu kecil itu ya. Artinya kalau subuh saya harus azan. Jadi saya habis azan itu, habis sholat saya lari-lari menikmatin itu tadi, menikmatin Embun tadi. embun, halimun, kalau saya panggil halimun sama orang Bunian. Orang Bunian itu sebenarnya hanya hayalan saja. Jadi kalau kelihatan ada, saya suka ngejar-ngejar apa itu ya, pohon salam dulu sebenarnya. Jadi itu kesan saya paling banyak di Jambi itu, saya terkesan di situ. Saya SR, dulu namanya sekolah rakyat tuh di SR1 Jambi. Di kota di Jambinya ya. Ya, kemudian SMP saya juga di Jambi. Safaris atau SMP 1. SMP 1. Oh, Bu Halida. Jadi Walida ya. udah itu baru pindah ke Jakarta, masuklah SMA 5 pertama, udah itu SMA 1 tamat. SMA 1 Jakarta. Jadi dia sempat kuliah sekolah di SMA di Jambi. Udah sempat. Jadi langsung pindah. Kemudian ya masuk Fakultas UI, Universitas Indonesia, hukum jurusan itu. Tempat juga saya kuliah di sambilan itu ya di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. Oh, pernah teknik juga. Pernah teknik industri. Teknik industri. Oh. Nah, kemudian saya ngambil S2-nya di George Mason University Virginia, saudara. Itu kemudian pernah sempat masuk tapi nggak tamat di S3 di Universitas Trisakti, jurusan Islamic Economic and Finance. Iya. Nah, itu jadi di situ ya itu pengalaman pendidikan ya artinya. Kalau kerja ya maksudnya saya mulai masuk join itu dari Kementerian Perdagangan, kemudian pindah lagi ke KBRI
KBRI Inggris maupun Washington DC. Kemudian pindah lagi ke Jakarta, balik masuk ke perindustrian, macam-macam lah, perdagangan, sampai akhirnya hampir 7 kementerian lah. Kayak 7 kementerian. Wah, terakhir kemarin saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu sebenarnya sekilas mengenai pengalaman saya kerja maupun pendidikan ya. Awalnya nih lahir dan semuanya. Aslinya sih saya sebenarnya ada Banjarmasinnya. oh ada Banjar. Kemudian ada Lahatnya. Oh Lahat juga. Ada agak sedikit Hokkiannya lah sini. Jadi Indonesia ya. Jadi benar-benar Indonesia Raya ya, gitu Pak Saud. Bang Edi, ini kan Bang Edi ini kan sebenarnya lebih dikenal di Kementerian Perekonomian ya, di Iya benar. Menlo ya. Paling lama kan. Nah, ada 11 menteri, 11 Menko. ya, 11 Menko sejak zamannya Abu Rizal Bakri Pak Burjabrai sampai Erlangga terakhir lah. Erlangga terakhir di 2 presiden ya. Di 2 presiden. Nah, mungkin bisa ceritain pengalaman waktu menjadi Deputi Menteri Perekonomian ya, di 11 menteri bergantian, mulai dari Abu Rizal Bakri sampai ke yang terakhir ya. Ya, Apa pengalaman waktu itu? banyak menarik sebenarnya. Artinya saya mengalami 3 kali deputi menteri. 3 kali menteri, tapi kalau ibaratnya kalau masakan itu beda nama tapi rasa sama. Industri perdagangan, industri perniagaan, industri kewirausahaan, terus terakhir ada pariwisatanya. Ya. Jadi itu ibaratnya kalau masakan Padang itu beda nama tapi rasa sama lah. Ya itu pengalaman saya di ini. Yang paling menarik adalah terakhir saya pensiun itu tahun 2017 ya. Itu saya dulu kerjaan saya adalah mengkoordinasikan para deputi menteri. Ya. Jadi kalau kalau Pak Menko itu dari presiden, yang dicari pertama pasti saya. Artinya dia menerjemahkan dulu Pak Presiden maunya gini. Kemudian Pak Edi tolong dikoordinasikan dengan para deputi. Ya. Besok Pak Edi sini lagi biar saya lapor ke presiden. Nah itulah tugas saya yang bikin. Nah itu paling menarik. Kalau bicara pekerjaan ya seperti saya bilang, saya nggak jauh daripada urusan industri perdagangan, pariwisata termasuk, kemudian tentu investasi terlalu banyak. Jadi saya selama terakhir itu melahirkan lebih kurang ada 16 paket kebijakan ekonomi. Oh, 16 paket. 16 paket kebijakan Itu selama periode berapa lama? Selama periode 2 tahun. Oh 2 tahun saja tuh. Iya. 2 tahun di bawah Pak Darmin. Sebelumnya saya pernah juga mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahun 2082. Ya. Yang terkenal pada waktu itu paket apa yang kira-kira ada apanya ya? Ya, paket kebijakan ekonomi kita dalam rangka merespon kondisi sektor real pada waktu itu sebenarnya. Karena kita ngelihat inflasi terlalu goyang gitu ya. Jadi kita meresponnya untuk memberikan kemudahan. Sebenarnya gampang. Kondisi pada waktu itu artinya berusaha itu tidak ada yang mudah dan tidak ada yang murah. Jadi kita buat paket itu untuk respon itu. Respon supaya mudah, murah. Saya menerjemahkan melalui elektronik, digitalisasi. Nah oleh karena itu bersama Pak Darmin itu kan ya. Kemudian saya ingat waktu itu saya membuat pertama sekali itu adalah sistem digitalisasi mengenai penyelesaian kepabeanan, namanya Indonesia National Single Window. NSW itu pas zamannya Bang Edi. Saya buat itu. Kemudian terakhir saya tinggalkan itu, saya membuat paket Inalog, Indonesia Logistik. Kemudian terakhir saya membuat itu adalah single OSS, online single submission. Oke. Nah, sekarang masih dipakai oleh BKPM ya. Nah itu zamannya Bang Edi juga. Ya, itu apa yang terakhir sebelum saya tinggalkan pemerintah, saya membuat OSS itulah. Nah,
Terus kembali kepada ini ya, saya selama di Batam itu menciptakan juga, saya pernah jadi kepala Enggak. Jadi Pak Edi juga pernah menjadi kepala BP Batam ya selama berapa tahun? Lama ya? tahun ya, memang dalam Transisi ya? ya. Saya pernah itu membuat juga sistem informasi investasi namanya iBoss, Indonesian Business Online Single Submission. Oke, ya. Yang masih sekarang masih dipakai di Batam tanahnya. Alhamdulillah lah ya. Intinya tujuannya cuma gampang supaya orang berusaha itu mudah dan murah. Iya. Tidak hanya artinya kalau apa ya bahasanya itu samina wa atona lah. Iya. Kalau bahasa golf itu ya follow through lah sebenarnya. Itu yang kita sasar dulu. Karena kenapa kita semuanya harus digitalisasi. Mungkin sedikit tambah ini juga lah, Pak Edi ini kan hobinya nyanyi juga ya? Saya ya pernah buat album sih. Ya, saya Albumnya itu berhubungan dengan Jambi juga kan kalau nggak salah? iya, itu salah satu lagu yang saya buat tentang Jambi itu, yang saya buat tadi saya udah ceritakan Dinda Sauki ini adalah mengenai Halimun dan orang Bunian, Putri Bunian dan Halimun. Bisa cerita dikit maksudnya apa tuh? Iya, jadi dulu saya kecil itu suka subuh-subuh itu memang kerjaan saya jadi azan subuh ya. Habis itu saya cari buah salam gitu. Nah, saya paling senang itu di dekat rumah saya itu ada pohon beringin besar. Di situ saya suruh menyaksikan mungkin hayalan ya, halusinasi saya. Saya suka mendengar suara gemersik, kerincing kayak logam, kayak suara logam. Makanya di lagu itu ada suara itu kan? Nah, hanya suara itu. Jadi ada suara itu yang kalau Putri Bunian ketemu Halimun itu ketika subuh. Jadi suaranya tuh ciri khasnya. Ya. Mereka menari-nari berdua gitu ya. Menari kemudian nggak berapa lama itu hilang, nggak ada lagi pohonnya. Artinya setelah pohon di dekat rumah saya itu ditebang ya, nama kejadian ya. Ditebang itu udah kering. Jadi semua akibatkan banjir, mengakibatkan lingkungan lah, gangguan lingkungan. Karena itu ulah manusia. Karena ulah manusia artinya si Putri Bunian itu hilang, Halimunnya juga sedih banget lah gitu. Itu isi lagunya gitu aja. Itu artinya kreasi abang sendiri atau itu ada cerita dari orang-orang sebelumnya? Enggak, itu kreasi saya aja karena saya dari pengalaman kecil tadi, dari pengalaman kecil saya suka keluar subuh gitu ya. Oke, jadi karena suka keluar subuh. Jadi saya bikin lagu itu. Yang lagu yang kedua yang bagi saya terkesan juga adalah saya lebih banyak baju lagu itu bersifatnya religius ya. Apapun yang kita lakukan tuh kita harus kembali ke Tuhan. Oke. Jadi harta yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh, pangkat yang kita peroleh itu nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu untuk kembali ke Tuhan berat sekali. Nah, ini yang untuk berat kembali ke Tuhan tuh kita harus 2 kali namanya tobat nasuha lah kalau gitu. Ya. Harus benar-benar ngelupain karena Tuhan bilang ya lu udah pergi dari saya, pergi aja. Ya. Nah, jadi nggak ada gunanya jabatan, pekerjaan, uang, keluarga itu nggak ada gunanya gitulah. Gitulah kira-kira judul lagunya seperti itu. Itu yang saya kesan. Yang ketiga, karena dari Jambi, saya mengarang lagu Cina. Cina itu bahasa Mandarin, bahasa Hokkien sebenarnya. Ada lagu saya itu mengenai Hentuo Shichen, Nimpasen itu artinya kita harus selalu waspada karena semua bisa terjadi walaupun kita tidur. Dalam tidur pun semua bisa terjadi. Itu album saya sebenarnya. Itu Pak Sofi. Itu kenangan saya di musik ya. Karena saya juga pernah menjadi ketua pengembangan sistem akustik nasional. Itu salah satu yang saya buat itu adalah pemberesan Tanjung Priok, pelabuhan. Tanjung Priok, apa namanya tuh? Ada namanya dwelling time. Saya dulu dikejar oleh Pak Jokowi harus menyelesaikan dwelling time itu nggak boleh lebih dari 10 hari lah. Jadi dengan sistem digital bagaimana barang bongkar sampai dwelling time, barang bongkar sampai barang itu keluar dari Tanjung Priok. Ya. Berat sih memang sebenarnya. Tapi waktu itu pimpinan saya adalah Hairul Tanjung. Jadi beliau sangat mendukung. Udah lu kerjain aja. Pokoknya jangan lupa lo dwelling time-nya. Nah, itu aja cuma. Itu sangat menarik Pak Sauki. Pengalaman saya di pekerjaan, ya kan? Ya, Diaspora Jambi. Nah,
Bang Edi ini juga adalah pernah menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi Jakarta yang ke-9 ya. Ya sekjennya Pak Saukesi lagi. Amin Ya. Nah, ada satu yang menurut saya saya catat ya dan kenang ya. Kita pertama kali mengadakan waktu itu adalah halal bihalal di luar daerah di Okeja sih ya. Iya benar. Nah, itu satu menurut saya kita mengumpulkan tidak hanya orang-orang Jambi yang di Jakarta tapi juga yang dari Bali. Iya benar. Dan kemudian juga Bang Edi juga pada waktu itu cikal bakal yang BMKG nasional itu sebenarnya sudah dikreasikan atau diusulkan nama Bang Edi. Waktu itu sempat kita membuat forum masyarakat Jambi se-Jawa. Kita adakan pertemuannya di Bandung, tempatnya Bang Herman ya. Ya. Hadir waktu itu dari Jogja Bang Kamal Firdaus, dari Jakarta. Ya benar. Ya ingat alhamdulillah ya, tapi terwujud juga Ya, hanya terwujud sekarang. ya sekarang ya. Jadi Bang Edi ya, mungkin bisa cerita juga apa yang Bang Edi ingat kesan pada waktu menjadi BMKG dulu. Apa yang sudah kira-kira legasinya lah ya, atau katakanlah Saya paling terkesan itu saya baru bukan menikmati nasinya, menyadari bahwa BMKG itu forum yang sangat penting. Sangat penting untuk bukan hanya untuk komunikasi masyarakat Jambi, itu saling dukung antara masyarakat Jambi, ya kan? Itu yang paling penting bagi saya BMKG. Nah, oleh karena itu saya terima kasih kepada Pak Sapril ya. Sekarang beliau ini lebih menyebarkan secara nasional dan menyatukannya kan. Nah, itu yang dulu kami sama Pak Sauki ini harapkan gitu ya. Jadi supaya lebih luas seperti namanya diaspora Jambi lah ya. betul. Diaspora Jambi. Saya juga dulu menciptakan diaspora nasional itu. Oh, oke. Ya dengan Kepres waktu itu saya masih ingat itu. Nah itu yang saya ingatkan di Jambi itu, jadi BMKG ini benar-benar suatu wadah tempat anak masyarakat Jambi Ya, ya di perantauan lah ya, untuk saling mendukung. dan saling menjunjung gitu ya. Itu yang saya sukai daripada pentingnya BMKG ya. Saya beruntung tadi punya sekjennya Pak Alkis. Saya juga beruntung karena beliau adalah ketua yang yang biasa tokoh yang berskala nasional sehingga BMKG juga terangkat. Ya pada waktu itu ya. Ya, Kita mengusulkan pertemuan itu lebih gampang kayak itu ya. Alhamdulillah. kemudian kita mengadakan kegiatan sosial juga waktu itu, kita membantu gempa bumi di Kerinci sehingga kemudian karena posisi beliau sebagai deputi hingga banyak sekali BUMN yang sangonnya. Ya saya ingat waktu itu subuh-subuh saya ditelepon oleh Mas Tommy ya. Tommy itu sekarang dubes di Singapura. Iya. Dari orang Metro TV lah. Masa Padang gempa ke Jambi sini nggak dianggap. Kalau Jambi ada korbannya juga. Saya dipanggil ke Metro TV subuh-subuh, saya masih ingat itu. Saya waktu studio Metro TV mengundangkan tentang korban gempa di Kerinci. Alhamdulillah dekat Metro TV pada waktu itu akhirnya ya kita banyak mendapat simpati lah ya dan dukungan gitu. Baik diaspora keluarga Jambi di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Sekarang kita ingin dengarkan ya pandangan Bang Edi ya selaku orang Jambi terhadap Jambi sendiri, kaitannya dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang Jambi miliki. Gimana Bang Edi? Kalau saya ditanya, saya berpikirnya kayak Soekarno aja. Bagaimana Jambi itu bisa berkontribusi terhadap Indonesia emas kan? Saya bilang ya, saya butuh 10 Sauki. Oh gitu. 10 Sauki atau 10 Edi? 10 Sauki. Saya hanya butuh 10 Sauki. Kenapa 10 Sauki bukan 10 Edi? Iya, karena dia benar-benar hidup ya secara independen. Saya ketemu ini dia. Saya sampai pernah saya ketemu di Batam, dia lagi ngurusin air ya waktu itu. Iya, betul. Ngurusin air. Iya, betul. Pokoknya dia independen benar lah. Jadi benar-benar entrepreneurship-nya tinggi banget gitu ya. Itu yang harus kita tiru sebenarnya. Itu orang Jambi ya, saya bilang. Maka saya bilang, kalau Jambi punya 10 Sauki aja lah, udah bisa kita kontribusi lebih maju lah gitu. Kayak Soekarno bilang ya, saya butuh 10 pemuda untuk merubah Indonesia maju, itulah. Jadi itu that's the real, karena Jambi itu saya pikir ya
secara karakter ya, Jambi itu banyak mempunyai kelebihan. Lebih banyak sepertinya lebih banyak potensi yang belum tergalihkan ya. Jambi itu kayak Brazil sebenarnya. Semua punya. Kita punya wisata, kita punya landmark, natural landmarknya banyak sekali. Itu mulai dari Sungai Batanghari yang 725 diameter ya. Yang terpanjang di Terpanjang di Sumatera, kemudian Gunung Kerinci tertinggi. tinggi. Apalagi itu ada candi ya, candi Buddha Hindu ya. Ya, terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Banyak sekali modalitas yang kita miliki sebenarnya untuk memajukan Jambi, berkontribusi terhadap nasional ya, kemajuan nasional. Apalagi terhadap itu dari segi kalau saya pikir itu kayak kayak ya saya bilang saya Brazil karena saya agak dalam dengan Brazil itu. Dalam Brazil itu kan jualannya itu Ipanema gitu ya. Apalagi itu sebenarnya Brazilian jazz musik itulah. Nah, sangat Jambi itu saya pikir ya kayak surga yang dicangkokkan di bumi. Dari segi wisata ya saya bilang. Surga yang dicangkokkan di bumi. Banyak sekali objek-objek wisata. Saya pernah diskusi sama Bang Usman, adiknya Bang Rahman Usman. Rahman Usman ya. Yang di Batam ya. Ya, yang di Batam. Ya. Beliau itu sangat ini mengenai wisata. Tapi ya respon kita kayaknya masih perlu dikencangkan lagi ya. Itu dari segi wisata itu banyak saya pikir ya. Ke depan misalnya saya tidak melihat Jambi itu mempunyai gift shop. Gift shop ya, oke. Nggak punya, kita punya gift shop. Kemudian dari saya waktu kecil itu ada di Tanjung Johor itu ada semacam floating rivers, kalau kayaknya floating river cafe. Oh, Jadi kafe yang terapung dirakit itu. ada dulu ya? Dulu ada. Oh, Sekarang nggak ada, ya kan? Ya, itu dulu ada floating atas daerah sungai ya. Saya masih ingat tuh dari kecil itu, tapi itu nggak, malah hilang ya. Nah, itu dari segi pendukung wisatanya. Belum lagi kita bicara komoditinya. Komoditinya Jambi itu apa yang nggak punya? No, you name it. Saya suka bilang, Duku itu punya Jambi, Palembang yang ngakui ya. Nanas sangkit ya, Palembang orang tahunya ya kan. Rambutan basah manis tapi ya tidak melotot, itu Jambi punya. Artinya kalau kopi itu Jambi punya. Ada kopi di Italia saya pernah ketemu di Tulus kalau nggak salah, di mana ya, itu namanya kopi gin, kopi untuk minum gin, hanya untuk gin aja yang minum karena pusing banget. Itu kopi Liberica sebenarnya, dari Jambi. kopi lataran rendah itu banyak di Tungkal sebenarnya, bawah Tungkal itu. Itu namanya Jenny Cafe, kalau di Italia disebutnya Jenny Coffee ya. Kopi minuman gin. Pusing kita kalau minum itu. Nah, itu belum lagi kayu. Banyak sekali kita punya komoditi yang. Kemudian kita ada lagi yang namanya geographical indication. Itu Jambi punya banyak tuh. Dan geographical indication itu bisa kita sebut gini kayak ini. Kalau di Champagne itu kan ada cuman di Prancis kan. Itu nama kotanya Champagne memang. Nah, di Jambi itu banyak produk-produk yang khas Jambi, punya Jambi. Misalnya kayu manis, Jambi ya kan. Tapi tidak pernah tadi dia bilang minyak nilam. Saya ingat itu. Minyak nilam itu kan biangnya minyak asiri sebenarnya, biang parfum. Ya, parfum betul. Ya kan, itu parfum. Itu cuma di satu kota di pinggiran Perancis itu, di Paris. Itu yang memproduksi minyak nilam disuling di situ, dijadikan dibeli oleh perusahaan-perusahaan parfum. Nah, Pak, itu Jambi punya. Ya kenapa? Tapi tidak tergarap, Pak. Itu saya bilang geographical indication. Belum lagi satu lagi yang saya tertarik di Jambi itu. Di Jambi itu ada 3 namanya tuh, kalau saya sebut tuh karena saya dari kelautan ya. Dia disebutnya itu adalah exotic ornamental fish. Jadi ikan hias yang eksotik. Itu di Jambi itu ada 3 jenis. Oke, 3 jenis ya. Cuman Jambi yang ada. Di Jambi, di Sungai Batanghari itu yang Jambi. Cuman namanya Vidat, Botia,
Apa ya? Iya, ada botia, ada satu lagi ikan Artinya di seluruh dunia hanya ada di Jambi. yang ada di Jambi. Luar biasa ya. Itu karena pengaruh daripada ekosistem sungai Batanghari. Ya ya. Anak Jambi yang penjualnya itu ada di sini lah, cukup konglomerat lah dia saya, karena dia memang penjual ikan hias. Bekasi dia sekarang tinggalnya. Nah, dia itu adalah penjual ikan mas. Itu udah kaya raya banget itu. Jadi 3 daripada jenis exotic ornamental fish Di dunia hanya ada di Jambi. luar biasa. Gitu kan, karena ekosistemnya. Saya masih ingat lagi kecil suka nangkap ikan yang belang-belang ya, belang-belang itu. Kuning itu itu emas ya. Itu dia, itu ikan itu. Botia. Botia ya. Nah, itu ikannya itu ada di Jambi. Belum lagi kalau kita mulai pengaruh saya karena tadi umpamakan mengkaitkan dengan Brazil. Kenapa? Jambi itu mempunyai ciri khas ikan itu adalah familianya sama. Misalnya mulai dari ikan lais, ikan apa namanya itu, ikan anak Buddha, ikan tapa, sampai ikan belida. Itu satu familia itu ada di Jambi. Oh, belum lagi ikan catfish ya, mulai dari ikan juara, ikan bau, ikan lume, karena semua itu ada di Jambi, patin sampai patin. Itu pengaruh sungai, ekosistem sungai sebenarnya. Itu baru dari segi apa namanya, belum lagi kita bicara ikan gabus, ikan ruan. Jambi itu pengaruh sungai. Makanya saya bilang banyak sekali Jambi ini sebenarnya dikasih Tuhan, tapi kita tidak memperhatikan tuturnya. Tutur Tuhan itu tutur Tuhan. Artinya kalau kita lihat secara antropologi ekonomi, Jambi itu tidak tergarapkan. Makanya salah satu tadi saya butuh 10 sauki kan dari WIK. Itu serius itu. Serius itu. Itu baru dari segi pendidikan. Belum lagi segi jasa-jasa. Apa yang nggak ada di Jambi itu? Ya kan? Saya bilang tuh anak-anak Jambi itu luar biasa lah. Artinya soal pendidikan. Struggle hidupnya tuh tinggi banget. Itu yang perlu kita dorong lah ya. Artinya saya agak sering sedih gitu. Bukan sedih sih, artinya terenyuh gitu ya. Orang Jambi bikin suatu usaha gitu ya. Kok kita malah kan mendukung, tapi ya malah beli tempat lain gitu. Harusnya didukung kan, harus ada jiwa patriotisnya. Ya kan? Nah, harusnya ada. Saya lihat itu waktu itu ada salah satu toko gift shop ya di Jambi, Talang Banjar itu. Bagus pertamanya sih, tapi lama-lama hilang karena tidak ada Dukungan dari masyarakat Jambi. Itu yang saya harapkan ya, kita bicara diaspora ya kita harus bukan hanya menikmatin tapi artinya mendukung juga lah. Ya kan, masa orang Jambi bilang tuh ada dulu pepatahnya tuh, daripada memelihara kerbau orang mendingan melihara kerbau sendiri. Nah, jadi katanya lu ngapain belanja sama orang, mendingan belanja di sendiri. Salah satu yang saya tahu itu adalah wisata misalnya kan. Wisata itu adalah sebenarnya kegiatan yang menyenangkan panca indera. Panca indera disenangkan, senang lidah, senang mata, senang kuping, senang sentuhan. Itu yang namanya wisata. Orang big spender lah kalau soal wisata itu. Saya mengalami misalnya mau makanan Jambi, kuliner Jambi, lidah menyamankan lidah. Beda. Ibaratnya mangut patin atau mangut buatan belida, mangut baung gitu. Beda sama mangut yang lain. Itu ada khasnya di lidah kita. Ya kan? Apapun lah itu, saya selalu mengatakan, saya selalu jajan di sini nyari. Dulu ada misalnya martabak Pakistan dari nggak ada lagi sekarang. Nah, padahal rasa Jambi itu nempel di kulinernya. Nempel di ininya. Orang bilang kalau sekali lu sudah kemakan terminum air Sungai Batanghari, lu akan kembali ke Jambi. Itu benar menurut saya. Karena saya ngalamin selalu ada konten Jambi di dalam setiap kegiatan itu. Lalu ada kontennya, itu yang saya pikir. Nah, saran saya sih sebetulnya tadi kita ngomong-ngomong sama Dinda Sofki mau bikin wirausaha itu ya. Itu sebenarnya perlu didorong cepat itu, terutama di Jambi ya. Iya, saya hanya melihat, saya pengalaman lah di perikanan kelautan itu kan, bahwa teknologi itu kunci adalah untuk mengurangi cost center.
kuncinya itu teknologi sebenarnya. Iya, iya. Bagaimana mengatur ikan itu makan, bagaimana ikan itu buang kotoran, bagaimana mengatur kapan dia harus istirahat gitu kan. Itu teknologi. Artinya kita berpindah daripada yang sudah dikasih Tuhan, kita budidayakan. Kita membudidayakan sesuatu yang sudah dikasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan duku jangan di situ aja nunggu dia berbuah setahun sekali, tapi artinya harus dibuat bagaimana dia bisa berbuat lebih banyak, buahnya lebih banyak, lebih lebat, dan tidak tergantung musim. Iya, iya. Itu kan melalui pikiran, teknologi. Ya, itu yang saya sangat harapkan. Kemudian yang tadi, yang saya bilang, perlu kita melengkapin supaya atraksi apa. Saya dulu pernah mengharapkan Jambi itu salah satunya orang kalau cari mesin kapal, mesin apapun bekas, Ya. nyarinya ke Jambi. Kenapa itu? Saya sendiri nggak tahu kenapa harusnya ke Jambi. Jambi itu terkenal masuk dari Singapura mungkin ya, atau mulai dari dipakainya itu sebetulnya barang-barang PJ. Dari Singapura masuk ke Jambi. Ya orang daripada beli ke Singapura. Dia akan pesan mesin kapal. Saya ingat tuh, saya pernah ya bergaul di nelayan-nelayan itulah. Itu mereka tahu mesin mana beli di Jambi aja. Ya, yang mesin bekasnya. Nah, saya terpikir kenapa nggak kita bikin Jangyat? Apa nama itu, Bu? Yat itu lapangan mesin bekas lah. Ya kan? Nah, kenapa nggak seperti itu? Sehingga Jambi itu punya karakter. Orang datang ke Jambi mau cari Jangyat. Ya, orang datang ke Jambi misalnya mau cari batik Jambi. Orang datang ke Jambi mau mencoba ikan mangut Jambi atau mencoba pindang Jambi. Terkesan sama dia kan? Ya. Nah, itu yang saya pikir sarannya ya kalau mudah-mudahan ada yang ini. Ya mudah-mudahan nih, jadi dari usulan Bang Edi ini nanti nyampe ke anak-anak Bunda Jambi. Iya, Nanti ada yang bisa menjalankan bisnis yang iya, itu yang saya harapkan lah ya, mudah-mudahan. Ya kalau kita bicara BMKG ini forumnya artinya. Iya. Forumnya kita untuk saling mendukung dan saling memperhatikan lah ya itu yang paling penting karena untuk kemajuan Jambi sendiri ya. Yang semua sudah dikasih Tuhan, semua saya bilang apapun lah, baik jasa maupun komoditi maupun keindahan alam sendiri. Jambi kan ada berapa sih yang UNESCO Geopark itu? ini beberapa. Salah satunya Merangin ya. Merangin Geopark. Terus ada Taman Burung. Ya. Tiap tahun hanya di Jambi 70.000 jenis burung mampir di Jambi. Oh, karena perlintasan ya. Iya. Gila gitu loh. Dan itu banyak orang nggak tahu. Nggak tahu. Saya aja orang jadi belum tahu, baru tahu dari Bang. Itu UNESCO proyeknya. Proyek UNESCO. Ya. Nah, maksud saya burung 70.000 jenis pelintas pasti ke Jambi. Karena perubahan musim ya. Pasti stop di Jambi, maka dijaga. Iya, Jambinya di mana lokasinya tuh? Kalau saya jalannya mau ke Tungkal itu. Tungkal. Kunci sebelah ada 2 bukit lah. Ya, ada 2 bukit, namanya apa lah gitu. Dan ya itu jadi ada Merangin. Pokoknya banyak internasional sudah ada di Jambi. Salah satunya dulu saya ingat Pangeran Charles kan pernah ke Jambi. Ya. Itu waktu itu kedutaannya tanya ke saya apa yang bisa dikerjakan oleh bantuan Inggris lah. Ya mau ngapain? Ya mau Pangeran Charles kalau misalnya gampang. Panggil aja kehidupan mengganti illegal logging di kampung saya aja. Saya yang dorong mereka itu supaya mereka ke Jambi. Nah, maksud saya itu kan kalau kita masih punya jaringan, punya pergaulan apapun, kita dorong lah untuk kemajuan Jambi. Ya kan? Kalau Linda Soki nanti bikin ini, kita ini aku mau nginap tempat Soki. Ya, kan akhirnya uang yang kita keluarkan itu nggak lari kemana gitu kan, lari ke kita. Tapi balik lagi Bang Edi, tadi kan kita bicara sumber daya alamnya begitu kaya ya, ada batu bara, ada batu pasir ya, ada minyak ya, kemudian sumber daya alam juga sama gitu ya, kita ada salah satu produsen sawit juga. Sawit ya, karet. Kapan kita kembali dari kampung air kapal kita kembali ke karet. Karet ya. Iya ya, ini salah satu dari sawit kita lagi kecil ya. Sawit yang kita ambil, kita asah buat cincin. Cincin, betul. Kenapa sekarang tidak ditimbulkan cincin sawit? Iya betul. Kita bisa jual kan? Iya betul. Ya orang mau buat sawit itu ada cincinnya. Jadi siapapun yang berhubungan dengan sawit harus punya cincin. Nah begitu. Itu kan bisnis lah. Baik. Iya kan? Ya. Baik. Nah,
Bang Edi, tadi kita ke sumber daya alam, nah sekarang sumber daya manusia. Nah tadi Bang Edi sudah sempat spill ya bahwa orang di Jambi itu nggak kalah itu kompetisinya, mereka itu adalah orang-orang yang struggle. Mungkin juga keturunan dari zaman dulu ya, Bang Sriwijaya ya. Jadi pertanyaannya sekarang itu adalah dalam konteks yang sekarang kan tentu suatu daerah, satu negeri itu maju bukan hanya dari orangnya tapi juga pemimpinnya. Kira-kira apa masukan Bang Edi terhadap pemimpin Jambi? Ya, saya akhirnya ngikutin apa dikatakan Pak Harto. Pemimpin itu harus berada di belakang, yang mendorong semangat, berada di tengah, dan berada di depan. Itu kuncinya. Kalau saya selama bergaul, Jambi itu beruntung, saya bilang tuh. Kayak California, kita mau sama orang Batak, kayak mau orang India, orang Padang, lengkap. Dan nggak ada yang tersinggung ya. Padang lu, nggak ada yang tersinggung ya. Batak lu, nggak ada yang tersinggung. Jadi itu satu modalitas bagi untuk memajukan Jambi. Kemudian Jambi itu yang paling modal paling besar tuh takut sama Tuhan. Iya betul. Ya, takut sama Tuhan. Ibaratnya ya kalau apa namanya itu? Kalau pas giliran berda azan lu harus cepat-cepat balik ke rumah gitu kan. Wah, itu di Jambi saya temukan gitu. Jadi orang Jambi ini religinya Wah, kemudian tadi sudah merasa Bhinneka Tunggal sejak dulu ya, dan sudah campur baur dengan berbagai suku. ya, dan orang agak ini kayak California saya bilang. Betul. Jambi itu kayak California, lu mau agama apa aja, mau suku apa aja, nggak ada yang tersinggung kalau lu ledekin ya. Ya kan itu nggak ada konflik antar ras. Ada itu. Ini adalah modal ya. Dari Jambi ya, modalitas ya dari segi itunya ya, dari kemasyarakatannya itu. Jadi kalau gitu Bang Edi, ya kita bicara sumber daya alam banyak, sumber daya manusia potensial, kemudian tadi orang-orang di sana itu berbagai suku ya yang sudah berbaur sehingga tidak ada konflik vertikal gitu ya. Terus kira-kira menurut Bang Edi, Jambi itu kenapa dirasa sebagian orang masih kurang maju? Ya. Nah, gimana kira-kira? Itu tadi saya bilang satu kapasitas modalnya tadi ya. Secara lahir orang Jambi itu udah hebat-hebat aja waktu dilahirkan. Sekarang tinggal ditempa. Kemudian itu tadi saya sangat tersentuh adalah pengembangan produknya. Produk itu jangan dikasih Tuhan aja kita ambil, jadi harus dikembangkan lah. Kemudian pasarnya juga ya, pasarnya market development ya itu harus dilakukan sih. Nah saya berharap ya Pak Ketua BMKG kita ya bisa mendorong ya kawan-kawan untuk peningkatan apa namanya itu peningkatan kapasitas building ya, kapasitas meningkatkan produk developmentnya ya nggak usah banyak-banyak. Artinya seperti yang Dinas Suki mau bikin itu kan, Ya. mulai entrepreneurship itu harus didorong. Jambi itu orang lebih suka langsung kerja, dia nggak suka waktunya pakai belajar dulu gitu. Itu modal sebenarnya yang tidak kita sadari, itu kurnia Tuhan. Dia bilang udahlah kita nggak usah terlalu membanding-bandingkan. Tuhan mengasih apa namanya Venezuela lautan minyak, ya kita dikasih sumur minyak, ya malah bersyukurin. Tapi kita berbuat di atas sumur minyak kita bisa hidup. Kalau Tuhan kasih Qatar itu adalah lautan gas, kita dikasih Tuhan adalah sumur gas, syukurin. Tapi ya syukurnya gimana ya, kita kelola dengan baik katanya supaya itu menjadi nilai tambah tinggi ya itu. Jadi jangan hanya membanding-bandingkan saja tanpa mensyukuri. Itu saya bilang tuh Pak, tutur Tuhan dari itu Dinda. Baik. Nah, baik diaspora ya yang ada di seluruh dunia, di Jambi, di Indonesia ya. Kita sudah banyak ngobrol sama Bang Edi, senior kita yang sudah puluhan tahun sebagai birokrat di level cukup tinggi ya. Tadi sudah disampaikan, bayangkan menjadi deputi Kementerian Perekonomian di 11 menteri, luar biasa. Ini satu-satunya kali ya. Saya Yusuf. Satunya. Baik, sebelum kita tutup, Bang Edi mesti kasih juga nih ya pesan-pesan untuk penonton kita, audiens kita, warga Jambi, diaspora Jambi yang nonton. Apa kira-kira pesan Bang Edi
ya untuk mereka semua. Nanti yang spesifik juga apa pesan untuk anak muda nih yang sekarang lagi sedang belajar, yang sedang berusaha, yang sedang meniti karir. Silakan Bang Edi. Iya, satu yang saya selalu bukan berharap ya, saya selalu pesan itu artinya kerjakan sesuatu itu tanpa pamrih gitu kan. Tanpa pamrih itu sebagai ibadah. ya Lakukan sesuatu sama Allah. Jadi do the right thing. do the right thing. Ya itu doa. Jadi artinya jangan mengerjakan sesuatu saja dengan hal yang sama, dengan kondisi yang sama, dengan teknologi yang sama, kita bermimpi mengharapkan lebih. Itu nggak mungkin itu. Itu Einstein yang bilang itu. Ya. Jangan melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang beda. Ya. Itu pingsan gitu. Ya. Nah jadi atas satu tadi saya bilang, udah pokoknya get the job done, kalau bahasa Jambinya itu get the job done. Lakukan aja, jangan dipikirin lagi hasilnya. Pamrihnya jangan dihilangkan. Yang kedua ya do the same thing gitu ya. The right thing. Yang ketiga adalah yang tadi yang saya bilang jangan melakukan sesuatu yang sama mengharapkan hasil yang lebih. Ya itu aja saya pikir. Ya. Anak muda, khusus anak muda apa kira-kira? Sama juga atau ada yang khusus spesifik anak muda? Gimana supaya anak-anak muda semangat seperti Bang Edi karirnya gitu? Ya bagi anak-anak Jambi, yang anak-anak muda ini ya saya bilang. Sebenarnya ini terlalu umum gitu ya. Artinya ya jangan pantang menyerah deh. Gitu. Jangan terlalu puas ya, jangan terlalu mudah puas, dan ingat apapun yang terjadi itu adalah lakukan sesuatu sebagai ibadah. Ingat itu, lakukan sesuatu sebagai ibadah. Itu aja. Baik, kembalikan kepada yang kuasa ya. Itu adalah baik kita diaspora ya. Terima kasih sudah mengikuti channel kita ya kali ini gitu ya. Kali ini luar biasa sekali. Ya, kita sudah ada kedatangan tamu yang beliau di tengah kesibukan beliau bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ya Bang Edi tetap sehat ya, amin, walafiat, kemudian tetap berprestasi, tetap memberikan kontribusi kepada bangsa negara khususnya Jambi. Jambi nanti ya tetap maju ya. Kemudian menjadi bagian daripada Indonesia Emas di tahun 2045, Bang Edi. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.